Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Kali ini bahasannya adalah tentang yang disebut sebagai etika publik. Jadi kalau kita berbicara etika publik, otomatis otak kita berpikir bahwa ada etika dan publik di situ ya. Jadi etika itu kalau kita artikan ya, itu adalah bisa moral, kemudian yang di dalamnya ada norma-norma ya, aturan-aturan, kemudian bisa kita katakan juga sebagai sikap ya, itu. Sedangkan publik berhubungan dengan ini ya, pengertian secara luas atau masyarakat secara luas. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita berbicara tentang etika ini bisa kita sebut sebagai sikap yang bisa membedakan baik dan benar gitu ya, kemudian baik atau benar, kemudian baik atau buruk, benar atau salah, nah, seperti itu. Jadi kemudian di dalamnya adalah ada norma-norma yang membatasi tindakan etika ya. Sekali ya, bisa norma agama ya, kemudian apalagi ya, dan seterusnya. Nah, etika ini kalau misalnya dalam berkehidupan berkebangsaan ya, jadi kita Indonesia gitu ya, bisa kita sebut sebagai satu kepantasan sosial berdasarkan Pancasila ya, kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian bisa berdasarkan suku, budaya. Soalnya setiap suku budaya itu juga punya norma-norma yang perlu perlu diperhatikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kepantasan sosial. Jadi banyak aspek yang mempengaruhi etika kita dalam berkehidupan sehari-hari. Nah, jika kita berbicara tentang etika publik dalam satu konteks aparatur sipil negara ya, nah, ini artinya adalah kita memberikan satu standar pelayanan tinggi kepada masyarakat. Maksudnya adalah kita harus menyadari bahwa kita seorang ASN yang memiliki integritas dan profesional ya, harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Kita harus sadar kita adalah seorang pelayan ya, Jadi kemudian wewenang kita itu akan memberikan dampak berupa peranan seperti itu. Dan kita juga ingat ya, apa yang kita kerjakan dari tugas kita ya, dari akuntabilitas kita ya, atau responsibilitas kita adalah tujuan adalah amanah publik, nah, seperti itu. Nah, untuk mencapai itu diperlukanlah salah satunya adalah etika kepada publik, nah, seperti itu. Oke, jadi apa saja sih nilai-nilai etika kepada publik gitu ya. Jadi yang pertama ya adalah pelayanan publik yang berkualitas, seperti itu. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang benar-benar maksimal kepada masyarakat. Misalnya saya sebagai dosen, artinya saya memberikan pelayanan baik, servis yang baik kepada mahasiswa dalam hal belajar mengajar atau memberikan ilmu ya. Kemudian etika publik itu sebagai refleksi atau sebagai refleksi untuk menimbang atau memberikan pilihan untuk kebijakan publik ya, seperti itu. Itu bisa juga sebagai alat evaluasi. Yang ketiga adalah nilai etika publik itu adalah modalitas etika itu sendiri. Jadi etika publik ini sebagai jembatan moral atau tindakan faktual. Jadi maksudnya pada saat kita melakukan pelayanan, sikap kita
kita, kemudian cara kerja kita, semuanya harus dengan standar yang tinggi. Misalnya pelayanan cepat, kemudian tidak berbelit-belit, seperti itu, kira-kira seperti itu. Kemudian ramah ya, ramah itu penting sekali. Nah itu, jadi makanya etika publik ini sangat penting untuk dipahami secara mendasar ya. Sebenarnya tidak hanya dari lingkungan ASN ya, sebenarnya etika ini ke semua instansi ya, mestinya seperti itu. Cuma kita di ASN ini memiliki sorotan yang paling paling frontal lah dari masyarakat. Artinya sedikit saja kesalahan dari kita seorang ASN itu akan memiliki citra yang buruk ya di masyarakat. Banyak sekali contohnya sekarang itu ASN menjadi satu trending topik atau berita yang sangat hangat apabila melakukan kesalahan ya. Ya contohnya sih misalnya habis libur panjang kemudian masuk kantornya telat, kemudian beritanya adalah PNS diberikan sanksi karena terlambat di hari pertama atau tidak masuk di hari pertama. Itu tiap tahun beritanya ya, setiap habis lebaran atau setiap habis libur panjang ya. Seperti itu. Terus tuh apalagi ya, banyak ya yang ya belum lagi kasus-kasus yang melibatkan rumah tangga soal ASN seperti itu. Jadi bisa jadi kita ini sebenarnya satu cerminan masyarakat ya, jadi terhadap birokrasi kita seperti itu. Kalau kita memberikan pelayanan baik, udah capnya itu bukan hanya ke ASN tapi juga kepada pemerintah, padahal belum tentu juga, bisa jadi orang itu yang memang tidak memiliki etika yang baik. Oke. Etika itu dalam proses penerapannya etika memiliki pandangan atau memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi kualitas etika publik. Nah, seperti itu. Jadi dia memang menekankan dari dimensi kualitas etika publik ini, dia menekankan kepada aspek aspek nilai dan norma ya. Seperti itu. Ya pada prinsipnya lalu membentuk integritas. Yang kedua adalah dimensi modalitas, yang isinya adalah membangun integritas publik. Jadi ada sinergisitas ya, baik dari instansi sendiri kemudian kepada masyarakat. Jadi ada jadi kita harus bertindak berdasarkan standar etika yang baik pada masyarakat. Apa saja itu, misalnya dengan menerapkan akuntabilitas yang baik ya, jadi pertanggungjawaban kepada suatu pekerjaan yang baik, kemudian transparansi, jelas ya, transparan itu harus disampaikan kepada masyarakat. Apapun itu kegiatan yang bersifat memajukan atau mensejahterakan. Kemudian netral ya, jadi tidak memihak kepada apapun, baik itu suku, agama, keluarga ya, jadi semuanya berdasarkan prosedur yang baik. Kemudian yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik. Jadi ada tindakan integritas ini hubungannya sih ini sama korupsi. Jadi kalau ruang lingkup sempit itu tidak melakukan tindakan curang, korupsi. Nah kalau secara luas itu tindakan yang tindakan yang berkewajiban untuk memecahkan dilema moral ya, tercermin dari kesederhanaan hidup. Jadi kalau ASN itu kan kalau misalnya berangkat ke kantor mobilnya bagus, itu udah jadi cemoohan orang gitu. Ini uangnya dari mana nih? Padahal dia cuma ini. Nah, seperti itu. Jadi hidup sederhana itu bagi ASN itu merupakan satu etika juga sih sebenarnya. Jadi memberikan satu pandangan yang baik juga kepada masyarakat. Karena itu tadi kalau sekarang tuh ASN tuh dianggap suka korupsi ya. Itu kan jadinya citranya selalu negatif. Nah, jadi pada prinsipnya adalah etika dalam publik ini konteksnya terhadap pelayanan publik. Jadi
dalam konteks pelayanan publik ya, atau etika publik itu tidak hanya memerlukan satu teknik atau leadership, makanya perlu yang namanya satu, jadi selain ada teknik, ada leadership, kemudian ada yang namanya etika. Jadi kita jago di teknik, jago di leadership, tapi kalau tidak memiliki etika tidak bagus juga. Jadi apa sih fungsi etika di dalam satu konteks pelayanan publik itu? Ya jelas di situ apa ya, ada ini apa, kepekaan ya, kepekaan terhadap apa yang akan diselesaikan dalam satu konteks permasalahan. Jadi misalnya bisa dalam bentuk keprihatinan, kepedulian, kemudian apa ya, ya tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Nah itu ini sih aktualisasinya ya, aktualisasinya seperti itu. Jadi selain teknik, kemudian leadership, etika juga penting dalam proses pelayanan publik. Ya mungkin itu ya kira-kira tentang penjelasan etika publik. Jadi pada intinya adalah bentuk etika publik kita kepada masyarakat itu harus dalam standar yang paling tinggi ya. Jadi agar pelayanan kita seorang ASN itu dapat memberikan citra yang positif, memberikan kemajuan kepada bangsa, seperti itu. Jadi artinya kalau misalnya satu orang bisa akan mempengaruhi orang yang lain, saya yakin birokrasi kita, kemudian apa namanya dunia per ASN-an gitu ya, pegawai negeri sipil ya akan maju juga. Oke, terima kasih yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.